Bagian kedua. Hitam bisa putih dan sebaliknya. Buruk bisa baik dan sebaliknya. Malam bisa siang dan sebaliknya. Gagal bisa sukses dan sebaliknya. Manajemen gila ala Bob Sadino. Tidak ada satupun perusahaan besar di muka bumi ini yang menerapkan manajemen seperti Bob Sadino. Itu kesimpulan saya setelah mempelajari sejarah pertumbuhan Chemcheck sampai sekarang. Menurut para pakar, manajemen terdiri atas 4 unsur pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kegiatan, dan pengawasan. 4 unsur itu sebagian dilakukan Bob Sadino, sebagian lagi tidak, dan lainnya justru hal baru yang tidak terdapat dalam teori. Perencanaan. Dalam banyak kesempatan, Om Bob selalu mengatakan tidak pernah punya perencanaan dan tidak pernah mau membuatnya. Pernyataan ini dibuktikan dengan tindak tanduknya yang memang tidak pernah punya rencana di atas kertas. Rencana cukup di kepalanya saja dan sangat mungkin akan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentu sangat berbeda dengan perencanaan dalam manajemen modern. Bahkan sejumlah pakar manajemen mengatakan tidak mungkin seseorang akan berhasil tanpa perencanaan. Om Bob dengan segala keunikannya sukses menjungkir balikan teori pakar. Tidak ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Yang ada adalah sejuta kemungkinan. Jika kondisi X yang terjadi, maka A lah aksinya. Kalau situasi Y yang terjadi, maka B lah yang dilakukan. Begitu seterusnya tanpa batas. Pengorganisasian. Sama seperti perencanaan, salah satu unsur paling penting dalam manajemen yaitu organisasi juga dilanggar Om Bob. Dia tidak mau memiliki organisasi seperti yang dijabarkan dalam buku-buku teori manajemen. Orang goblok ini justru memakai caranya sendiri untuk menyusun organisasi bisnisnya. Awalnya saya sendiri, lalu bertambah menjadi 2, terus 10, lalu 100. Nggak ada rencana. Semua mengalir saja sesuai kebutuhan, ujarnya. Sekarang seluruh anak-anaknya di grup perusahaannya mencapai 2000 orang. Actuality. Semua orang melakukan tugasnya masing-masing. Intinya sama seperti perusahaan lain, tapi Bob Sadino memiliki contoh bahwa setiap orang harus mampu melakukan pekerjaan apapun, termasuk seorang direktur yang mengetahui lantainya basah. Tidak perlu repot-repot memanggil office boy. Sang direktur sendirilah yang mengepel lantai basah itu. Apakah tidak ada job desk yang jelas? Tentu saja ada. Tapi semua orang mesti punya kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan, sehingga wajib segera menyelesaikan masalah apapun tanpa harus menunda-nunda. Pengawasan. Om Bob punya cara unik dalam melakukan pengawasan. Untuk sebagian besar karyawannya, cara si Om mengatasi tidak terasa seperti diawasi. Justru mereka merasa ditemani dan dibantu. Mana ada bos besar punya efek seperti itu. Biasanya jika bos besar datang, maka seluruh karyawan menjadi pura-pura keranjingan bekerja. Sebaliknya, ketika bos besar tak ada, maka lenyaplah pula kepura-puraan itu. Seperti apa caranya si Om? Dengan cara ikut bekerja. Om Bob akan menongkrong seharian kalau perlu sampai malam, ikut bekerja beserta para anak buahnya. Tidak jarang dia mengajak serta istri dan anak-anaknya berada di tempat kerja. Buat keluarga ini, berada di tempat kerja bukan berarti workaholic, melainkan seperti berwisata sehingga sangat menikmatinya. Kehadiran Om Bob bukan hanya mempengaruhi para karyawan, melainkan juga menarik minat para pelanggan menjadi loyal. Jarang-jarang bukan ada pemilik supermarket hadir menyapa para pelanggannya, hanya Om Bob. Si Om ini juga tidak ragu-ragu bergaul dengan para karyawan, mulai dari top level sampai pegawai paling rendah seperti tukang sapu atau office boy. Dan cara dia memperlakukan para bawahannya sama sekali tidak seperti seekor singa yang mengawasi mangsa. Om Bob justru memposisikan diri seperti rekan kerja, teman, sahabat, dan keluarga.
bisa main bareng, bisa makan bersama, bisa melakukan apapun. Itulah sebabnya semua karyawan rela diangkat menjadi anak oleh Om Bob dan dipanggil anak-anak oleh Bob Sadino. Bukan hanya karyawan, keluarga para karyawan pun mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika seorang anak karyawan sakit, maka Om Bob akan memberikan perhatian kepadanya. Menurut Bob Sadino, anak karyawan adalah cucunya, karena para karyawan adalah anak-anaknya. Dalam benaknya, jika para karyawan merasa kesulitan karena anggota keluarganya sakit, maka dia pun akan merasakan hal yang sama. Sebuah gaya pengawasan yang luar biasa dengan balutan sentuhan manusia seutuhnya. Evaluasi. Saya tidak pernah meminta laporan kepada anak buah. Saya juga tidak pernah meminta laporan keuangan atau sejenisnya, katanya tegas. Bagaimana mungkin seorang pemilik usaha dengan skala besar tidak pernah meminta laporan dari anak buahnya tentang kinerja perusahaan? Tidak masuk akal. Tapi justru yang tidak masuk akal, aneh, unik dan sejenisnya lah yang menjadi ciri khas sang begawan. Sekali lagi, dia menjungkir balikan teori. Baginya, semua yang dilakukan anak buahnya adalah pembelajaran. Siapapun yang melakukan, maka dia harus bertanggung jawab atas kelakuannya, baik salah maupun benar. Nyatanya dengan cara tersebut, Bob Sadino membuktikan bisa menjalankan usahanya dengan baik dan benar, walaupun pasti tidak sesederhana itu. Entahlah, manajemen kekeluargaan unik. Tidak ada seorang pun anggota keluarga Bob Sadino yang sedarah, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh yang bekerja di perusahaannya. Semua pekerjaannya adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sedikit pun. Sebuah manajemen kekeluargaan yang dikembangkannya tanpa hubungan darah sedikit pun. Bahkan anak saya pun tidak boleh, katanya tegas. Om Bob melihat manajemen yang dijalankannya unik karena jarang sekali perusahaan yang menerapkan sistem semacam itu. Kebanyakan perusahaan keluarga pasti mengharapkan keturunannya lah yang meneruskan mengelola perusahaan. Tapi Bob Sadino berbeda. Om Bob sengaja membatasi keluarganya ikut campur dalam perusahaan, apalagi menjadi bagian dari perusahaan. Dia berkeyakinan manajemen semacam ini akan menghindarkan keluarga dari keretakan. Dari berbagai pengalaman perusahaan lain, banyak sekali keluarga yang menjadi permusuhan karena bisnis. Sayang sekali jika hubungan keluarga harus putus gara-gara masalah perusahaan, katanya. Dalam praktek bisnis keluarga, memang banyak sekali perusahaan yang tersendat perkembangannya akibat gontok-gontokan antar anggota keluarga. Tapi tidak sedikit juga perusahaan yang berkembang sangat pesat dengan peran anggota keluarga yang sangat besar. Dengan embel-embel anggota keluarga mundur dari perusahaan tersebut. Dan hanya segelintir perusahaan keluarga yang mampu bertahan dan maju dengan keterlibatan keluarga yang harmonis. Di Camp Food, Camp Chick, dan Camp Farm, tidak ada seorang pun anggota keluarga Bob Sadino yang menjadi pekerja atau pemimpin perusahaan. Dengan kondisi tersebut, Om Bob lebih leluasa bergerak karena tidak khawatir dengan beban psikologis hubungan dekat dengan anak buahnya yang sedarah. Bagaimanapun, Bob Sadino sangat kuat memegang prinsip kekeluargaan dalam berbisnis. Seluruh karyawannya, mulai dari pucuk pimpinan sampai tukang sapu sekalipun, dianggapnya sebagai anak kandung sendiri. Maka jangan harap ada perlakuan kasar seorang bos pada anak buah. Bob pun selalu menyebut 1.600-an pekerja di 3 perusahaannya sebagai anak-anak. Jika Anda kebetulan bertanya kepada Bob tentang anak-anak, bisa jadi jawabannya bukan tentang 2 putrinya, Mira dan Santi, melainkan 1.600 anak-anaknya di 3 perusahaan tersebut. Dalam bergaul pun, Om Bob tidak pandang bulu. Semua anak-anaknya diperlakukan sama. Bahkan tukang sapu pun bisa langsung ngobrol sama Om, bisa makan bareng satu meja dengan makanan yang sama. Dengan gaya manajemen seperti itu, Om Bob sangat percaya pada anak-anaknya. Dia sering kali memberikan kebebasan kepada mereka untuk bertindak sesuai keyakinan mereka. Kalaupun keliru, jarang sekali Om Bob memberikan hukuman dalam bentuk kekerasan atau sejenisnya.
Hukumannya justru memberikan mereka yang berbuat salah untuk segera bangkit sendiri dan memperbaikinya. Cerita tentang seorang anak buahnya yang merugikan perusahaan sampai sebesar 5 juta dolar mungkin bisa menjadi gambaran gaya manajemen Bob Sadino. Percaya kepada mereka dan biarkan mereka berbuat salah. Begitu Om Bob menjelaskan tentang desentralisasi kekuasaan kepada anak-anaknya. Gaya semacam ini mendapatkan kredit poin tersendiri dari para pakar kewirausahaan asal Taiwan. Kepercayaan yang tinggi kepada anak buah dan melepaskan sebagian besar keputusan kepada mereka merupakan bentuk desentralisasi yang luar biasa dan jarang dilakukan oleh perusahaan manapun. Apalagi sejak 1992, Bob Sadino melepaskan seluruh kewenangan operasional di 3 perusahaannya. Jika orang lain menyebut suksesi, maka Bob Sadino tidak peduli dengan istilah itu. Buat dia, suksesi semacam itu sudah dilakukannya sejak pertama kali membangun perusahaan. Awalnya saya sendiri, terus punya 1 anak buah, nambah 3, sampai akhirnya 1.600-an orang. Mereka ikut saya dari awal. Saya tahu mereka dan mereka tahu saya. Kami pun saling percaya. Itu saja, as simple as that. Buat saya, manajemen itu gampang. It's easy for me. Manfaatkan orang lain. Banyak orang yang melihat Bob Sadino sebagai orang aneh dan unik. Bahkan banyak yang berujar, terserahlah, dia mau ngomong apa wong dia sudah terbukti berhasil kok. Pernyataan pasrah yang menunjukkan orang yang kalah sebelum bertanding. Seharusnya orang bisa membaca dan bertanya, kenapa Bob Sadino demikian? Jika orang mau membaca dan bertanya tentang Bob Sadino, maka ribuan makna akan mengalir dari dalam dirinya yang mungkin belum ditemukan sebelumnya. Beruntung Anda sudah mendapatkan sebagian dari buku ini. Misalnya tentang pendirian dia untuk tidak punya tujuan, tidak punya rencana, tidak pernah berharap, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran itu sangat out of the box, tidak terpikir oleh orang lain. Orang lupa siapa saya, itu pendapat Bob ketika sejumlah pengusaha mengulik pendapat-pendapatnya dalam menjalani kehidupan dan bisnis. Seharusnya orang mengetahui dengan pasti bahwa Bob Sadino adalah seorang pengusaha, entrepreneur. Sebagai entrepreneur, Bob justru menggunakan ilmu manajemen sebagai seni, bukan sekedar ilmu dalam memanfaatkan lebih daripada yang dilakukan orang lain. Orang lupa apa makna utama dari manajemen, kata Bob. Manajemen itu sesungguhnya adalah memanfaatkan kemampuan orang lain untuk mencapai sesuatu. Saya menggunakan itu, pungkasnya. Jangan heran apabila Bob tidak pernah punya tujuan, karena yang punya tujuan adalah para anak buahnya yang menjalankan perusahaan Om Bob. Tak perlu terpengaruh pula kalau Bob tidak pernah punya rencana, karena yang punya rencana adalah para anak buahnya. Bob tidak perlu repot-repot berencana, karena katanya percuma punya rencana, wong yang menentukan adalah Tuhan. Tak lupa dia menyebut orang-orang yang punya rencana matang sebagai korban ilmu manajemen. Bedakan dong antara saya dengan anak-anak, pintanya sambil menyebut para karyawannya sebagai anak-anak. Pendirian semacam itu sudah melekat pada diri Bob sejak memulai bisnis, puluhan tahun silam. Dia tidak mau susah-susah menjalankan bisnisnya sendirian, melainkan menggunakan kemampuan orang lain. Ketika Bob berbisnis telur ayam, banyak orang menyangka dia punya peternakan yang luas dengan ribuan ekor ayam. Saat mengekspor ribuan ton sayuran ke Jepang, orang mengira Bob memiliki perkebunan luas tempat sayuran dibudidayakan. Semua anggapan itu keliru. Sampai saat ini, Bob tidak punya peternakan atau perkebunan luas. Ketika orang lain ramai beternak ayam, saya justru membeli freezer sebagai tempat penampungan daging ayam. Itu tidak dipikirkan orang lain karena mereka ikut-ikutan beternak ayam. Freezer digunakannya sebagai penyimpanan dan menampung daging ayam hasil para peternak. Daging yang disimpan di freezer bisa tahan lama dan lebih berkualitas, sehingga bisa dijual dengan harga tinggi. Lalu Bob mengajarkan kepada peternak bagaimana beternak ayam yang baik. Hasilnya tentu saja daging ayam yang lebih berkualitas, sehingga nilainya pun kian tinggi. Lalu saat orang ramai-ramai berkebun dan menanam sayuran,
Bob justru menyiapkan penampungan dan pengelolaan sayuran berteknologi tinggi. Ilmu bercocok tanam dia bagikan kepada petani. Hasil panen petani dibelinya, lalu diolah dan diekspor ke Jepang. Dia tidak perlu punya lahan pertanian yang luas untuk mengekspor sayuran ke Jepang. Cukup berkolaborasi dengan para petani. Sebuah pemikiran yang simpel tapi tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Itulah manajemen ala Bob Sadino. Seleksi pegawai jalanan. Sebagian besar perusahaan melakukan perekrutan pegawai dengan prosedur dan sistem yang sangat profesional. Mereka bahkan kadang harus merangkul pihak lain seperti perusahaan penyedia jasa sumber daya manusia atau pemburu eksekutif dan pegawai. Melalui perusahaan-perusahaan itulah mereka mendapatkan sumber daya manusia yang diinginkan. Tidak jarang untuk merekrut tenaga yang sesuai kebutuhan, sebuah perusahaan harus menyediakan anggaran yang tidak sedikit. Akan tetapi, tidak demikian dengan Bob Sadino. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang mengisi berbagai posisi di perusahaannya, Bob sama sekali tidak menggunakan prosedur rekrutmen yang dianggap ideal oleh banyak pihak. Sepintas, Bob sangat ala kadarnya dalam memilih pegawai, bahkan mungkin cenderung serampangan, sama sekali tidak sesuai dengan aturan baku yang berlaku. Namun lihat hasilnya, perusahaan milik Bob bisa berjalan dengan lancar, bahkan maju pesat sampai saat ini. Mau tahu seperti apa perusahaan Bob menyeleksi pegawai? Begini ceritanya. Bob tidak pernah membuka pengumuman lowongan pekerjaan. Dia merekrut pegawai dengan cara jalanan. Dia tidak peduli latar belakang calon pegawainya. Mau sarjana S1 atau master, mau lulusan SMA atau SMP, bekas pegawai hebat atau gelandangan. Banyak di antara pegawai di perusahaan Bob yang berasal dari kelompok bawah, mantan gelandangan, bekas preman, dan sejenisnya. Mereka bisa bekerja di sana dengan satu syarat, mau bekerja dan belajar. Saya mau semua orang yang bekerja di sini melepaskan semua statusnya, ujar Bob tentang para calon pekerjanya yang biasa disebut anak-anaknya. Maka, apapun latar belakang para pegawainya, ketika sudah bekerja di perusahaan Bob akan menjadi sama. Tidak ada calon pegawai yang statusnya lebih tinggi daripada yang lain, meski dia punya gelar doktor. Tak ada yang merasa lebih rendah, meski hanya lulusan SD atau bekas pencopet. Semua yang bekerja di sini harus mau melakukan pekerjaan mulai dari hal terkecil, lanjut Bob. Itulah sebabnya, meski seorang pegawai punya jabatan tinggi, dia tetap harus mau melakukan hal-hal kecil dan remeh-temeh seperti mencuci atau menyapu lantai. Setiap pekerja di perusahaan Bob harus pernah mengalami pekerjaan dari level paling rendah. Kenapa begitu? Salah satu tujuannya adalah agar setiap pekerja punya tanggung jawab yang besar terhadap seluruh tugasnya dan memahami tugas koleganya. Bahkan setiap pekerjaan punya tingkat kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Promosi jabatan. Demikian pula dalam mempromosikan seseorang atau mencari pegawai yang menempati posisi tertentu. Bob tidak pernah memilih satu orang pun, mulai dari posisi manajer, manajer umum, direktur, bahkan direktur utama. Semua posisi tersebut ditentukan oleh para karyawannya sendiri. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya? Disinilah letak kehebatan manajemen sumber daya manusia ala Bob Sadino. Dia tidak mengenal teori manajemen SDM canggih, tapi apa yang dilakukannya jauh lebih canggih daripada teori. Ini buktinya, ketika perusahaan membutuhkan seorang direktur utama untuk menggantikan posisi Bob, maka seluruh karyawan diberikan kesempatan untuk memilih. Bahkan, Bob pun memberikan kesempatan kepada siapapun yang merasa mampu dan mau menduduki posisi itu untuk mengajukan diri. Jika tidak ada, maka karyawan lain yang akan mengajukan calon tersebut. Ketika seorang yang dicalonkan merasa masih banyak kekurangan, maka semua elemen akan membantu menutupi kekurangan itu. Mulai dari bantuan saran, masukan, sampai pada pelatihan dan mungkin saja disekolahkan lagi sehingga si calon memenuhi kualifikasi sebagai direktur utama.
Itulah cara Om Bob memilih karyawan dan menetapkan jabatan. Cara itu tidak hanya untuk posisi direktur utama, untuk posisi yang lain pun demikian. Para karyawannya sendirilah yang menentukan siapa yang akan menempati posisi tersebut, dan mereka tidak peduli dengan latar belakang. Siapapun yang merasa mampu dan mau berada pada posisi tertentu, silahkan. Rekan kerja mereka sendirilah yang akan mendukung atau menolaknya. Ayo, cari perusahaan lain yang punya model promosi jabatan semacam ini. Rasanya sulit, dan memang sukar meniru apa yang dilakukan begawan entrepreneur ini. Walaupun hasilnya sudah terlihat, bahkan bisnisnya berjalan dengan sangat sukses menggunakan model manajemen semacam itu. Hebatnya, Om Bob tidak pernah merahasiakan model bisnisnya tersebut. Semua dia ceritakan tanpa ada yang ditutup-tutupin, termasuk menceritakan kepada media massa. Dia pun tidak pernah melarang anak buahnya untuk berbicara kepada media massa. Apakah Anda mau meniru cara Om Bob? Hati-hati, bisa-bisa Anda menjadi gila dan goblok beneran. Ngapain kerja keras? Para pakar pengusaha dan konsultan sepakat bahwa dalam hidup ini kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Ketika sebagian orang membantah pertanyaan itu, kemudian para pakar menambahkan dengan kata-kata kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Buat Bob Sadino, semua itu omong kosong saja. Buat Bob Sadino, tidak ada kerja keras atau kerja cerdas. Yang ada adalah lakukan saja lalu nikmatin. Jika seseorang sudah menikmati sebuah pekerjaan, tidak ada kata kerja keras atau kerja cerdas. Yang ada hanyalah menikmati pekerjaannya. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi kata capek, malas, dan kata sifat sejenisnya. Karena seseorang sudah menikmati, enjoy aja. Menikmati berbeda dengan malas. Kalau malas tidak mengerjakan sesuatu, tapi kerja keras juga kesannya terlalu ekstrim. Karena seolah-olah harus membanting tulang dan penuh dengan tekanan. Padahal seorang pengusaha tidak boleh mendapatkan tekanan apapun pada saat beraktivitas. Bagaimana agar tidak mendapatkan tekanan? Jawabannya hanya satu, nikmati pekerjaannya. Nikmati setiap proses yang Anda lakukan dan setiap tarikan nafas. Kalau belum bisa menikmati bidang tertentu, maka ganti saja bidang itu dengan bidang lain yang bisa Anda nikmati. Bob Sadino sangat menikmati perannya sebagai pengusaha sayur, daging, dan telur. Dia menikmati bercocok tanam dan bercengkrama dengan petani. Dia juga menikmati melayani para pelanggan bulenya di Camp Chick. Maka jangan heran kalau Bob tetap setia dengan bidangnya dan tidak ikut-ikutan membuka bisnis lain sayur, daging, telur, dan sejenisnya. Padahal ajakan untuk membuka bidang usaha lain sudah deras mengalir sejak dulu. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi kata kerja keras, yang ada hanyalah menikmati semua pekerjaan dengan hasil senang dan gembira. Tidak ada lagi istilah memeras keringat dari pagi sampai larut malam, melainkan hanya mendapatkan kenikmatan yang panjang setiap harinya. Justru dia akan merasa tertekan jika ada orang lain yang melarangnya bekerja siang malam di bidang agrobisnis ini. Contoh konkret ditunjukkan Om Bob dalam bisnisnya. Mungkin buat orang lain apa yang dilakukannya adalah kerja keras, tapi tidak buat Om Bob. Buat dia, semua dilakukan dengan penuh kenikmatan. Misalnya, ketika dia memulai berjualan telur, hampir setiap hari selama berbulan-bulan, Om Bob dan istri berkeliling Kemang dengan berjalan kaki menawarkan dagangannya. Lebih sering ditolak konsumen ketimbang diterima, lebih banyak gagal daripada berhasil. Namun berkat kerja kerasnya, akhirnya telur ayam negeri menjadi pilihan utama konsumen. Lalu dia juga butuh waktu 5 tahun untuk meyakinkan pedagang sate agar menggunakan daging ayam broiler.